Leluhur saya Hindu dan hingga saat ini saya beragama Hindu. Leluhur saya dari India Utara dan saya adalah keturunan bangsa Arya yang mulia. Leluhur saya yang mendirikan agama Hindu menerima wahyu Weda dan mereka juga rasis, menjunjung tinggi patriarki dan menciptakan sistem kasta. Leluhurku tidak sempurna dan ajaran mereka tidak sempurna. Dan mau gak mau agama itu selalu memiliki kepentingan politik, kekuasaan, identitas, dan uang. Tapi memang benar agama Hindu memiliki sistem kasta. Kata kasta itu dari bahasa Portugis dan berarti keturunan. Pada tahun 1830-an, penjajah Eropa mencatat sekitar 72 kasta di India. Keturunan, bahasa Portugisnya kasta. Tapi istilah yang lebih tepat di India adalah jati. Dan kalau di Bali, mungkin kata yang tepatnya adalah soro atau juga wangsa. Keturunan itu ada banyak, dan di India kenyataannya ada ribuan. Di pulau sekecil Bali juga lelintihan atau silsilah keluarga sangat beragam. Istilah sistem kasta itu dari penjajah Eropa. Istilah yang lebih tepat dari pustaka suci agama Hindu adalah varna. Kata Sanskerta varna ini berarti kecenderungan, kelas, dan juga warna. Iya, kata bahasa Indonesia warna itu sebenarnya dari kata varna. Istilah varna itu memang susah untuk diterjemahkan. Intinya semua hal memiliki atribut, diwarnai oleh kecenderungan dan watak yang melekat. Pun ketika diterapkan pada manusia, ini berarti bahwa setiap orang diwarnai kecenderungan tertentu berdasarkan situasi, tindakan, dan lingkungan mereka. Dan varna ini awalnya ada 3, para Brahmana yang suci, mereka adalah guru, penasehat, cendekiawan, dan tokoh agama, Kshatriya yang melindungi rakyat, tokoh politik yang berwibawa dan berani, dan Waisya, pedagang. Ini adalah 3 warna awal yang hanya eksklusif pada peradaban bangsa Arya yang percaya dengan suara aksara suci Weda di sekitaran sungai Sindhu, hanya di wilayah sini, bukan di seluruh India. Orang lain dari bangsa-bangsa lain nantinya diberikan ruang pada sistem Arya ini sebagai warna keempat, warna Sudra, pelayan, pengrajin, dan buruh. Uraian tentang sistem warna bersama dengan hak dan kewajiban mereka ada dalam pustaka suci Hindu, termasuk dalam Weda dan Upanishad. Namun, peraturan yang lebih teliti ada di dalam kitab-kitab tentang peraturan Dharma atau Dharma Sastra. Dan kitab Dharma Sastra ini jumlahnya banyak. Di antara mereka, Manusmriti atau Manava Dharma Sastra, dan juga ada Gautama Sutra atau Gautama Dharma Sastra. Itu yang paling awal. Dan buku-buku hukum ini mendewakan Sang Brahmana sebagai manusia yang paling istimewa dan juga sebagai pemilik semua tanah. Dan tentu saja ini aneh karena bangsa Arya dan wangsa Brahmana itu pendatang di tanah India. Tapi kok tiba-tiba mereka memiliki semua tanah? Di India, di mana sistem warna ini lebih dominan, bahkan ada golongan orang tanpa warna. Mereka adalah Dalit atau yang tidak boleh disentuh. Mereka hidup di luar batasan sosial dan dianggap objek, bukan manusia. Awalnya di Bali juga hanya ada 3 warna, Triwangsa Brahmana, Kshatriya, dan Waisya, dan sisanya dianggap Jaba atau orang yang di luar. Sekarang, yang Jaba ini dianggap Sudra. Kalau di India sendiri, warna seseorang dikenali dari latar belakang keluarga, lokasi rumah mereka di desa, atau juga melalui level pendidikan dan finansial mereka. Beberapa suku India masih ada nama keluarga atau marga yang menjadi indikator warna mereka, tapi ini hanya di beberapa bagian India saja, bukan dengan semua orang India. Di Bali, warna seseorang langsung ketahuan dari namanya. Aku pribadi berpendapat bahwa Sang Brahmana memang benar memiliki pengetahuan yang membuatnya dapat menguasai makhluk lain dan lebih mengerti apa itu kebajikan. Aku pribadi berpendapat Brahmana bukan hanya perihal keturunan, tapi juga memang harus belajar, dan memang harus memiliki kecenderungan seorang Brahmana. Tapi kenyataannya kalau dilihat dari sisi teks dan sejarah, Brahmana bukan sosok yang ideal, tapi malah seperti semacam penjajah. Tujuanku di sini untuk menyampaikan fakta historis dari agama Hindu agar kita bisa mengerti asal-usul sistem warna ini dan kenapa Hindu kini menafsirkannya ulang kembali. Dan saya akan menerjemahkan sistem warna sebagai sistem kelas, hierarki sosial yang dibuat oleh orang-orang yang berkuasa untuk mengamankan kedudukan mereka dan menempatkan orang-orang di tempat mereka masing-masing berdasarkan warna atau kelas mereka. Sejauh pengetahuan saya, dan menurut analisis saya sendiri, sistem warna ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai tatanan sosial untuk membuat sistem yang memiliki tujuan untuk membangun peradaban yang berdasarkan kemampuan individu. Brahmana memimpin dengan bijak, Kshatriya yang mapan melindungi, Vaisya memastikan ada makanan dan harta, dan para Sudra memastikan semuanya berfungsi dengan baik.
Dalam kitab suci Hindu, keempat varna diibaratkan sebagai satu tubuh. Mulutnya adalah Brahmana, lengannya Kshatriya, pahanya Vaisya, dan kakinya Sudra. Semuanya berfungsi dengan tujuannya sama, mereka bagian dari sistem yang saling membutuhkan. Yang kedua, sistem varna meningkatkan tanggung jawab sosial. Masing-masing varna ini diberikan tanggung jawab dan sifat-sifatnya diuraikan dengan jelas dalam pustaka suci Hindu seperti Bhagavad Gita, Upanishad, dan apalagi dalam kitab-kitab Dharma Sastra. Dengan demikian, publik bisa menilai dengan cepat apakah tindakan seorang pemimpin sesuai dengan Kshatriya Dharma atau tidak, atau apakah tindakan seorang guru sejalan dengan Dharma seorang Brahmana atau tidak. Dengan adanya sifat-sifat dari masing-masing varna yang dijabarkan, ada pemikiran bahwa varna seorang berbasis kualitas atau kecenderungan mereka, bukan kelahirannya. Dan aku lebih setuju dengan sistem kelas yang seperti ini, berbasis perilaku dan kapabilitas seorang, bukan kelahiran mereka. Dan hampir semua orang Hindu modern juga menafsirkan warna demikian. Tapi kenyataannya dalam sejarah agama Hindu tidak seperti itu. Varna atau kelas itu memang kasta atau keturunan berbasis derajat bapak dan ibunya. Dan dalam Dharma Sastra, bahkan ada istilah yang lain untuk anak hasil campur kasta. Dan peraturan-peraturan tentang kapan derajat kasta seseorang dapat kembali unggul dalam berapa generasi. Nah, ini kenyataannya. Memang fakta bahwa kasta adalah keturunan. Karena itu ada banyak yang tidak setuju dengan sistem tersebut, seperti Gautama Buddha dan Mahavira yang masing-masing mendirikan agama Buddha dan Jain mereka. Lalu nanti pada abad ke-16 oleh gerakan Bhakti, seperti oleh Kabir, Tukaram, dan Guru Nanak sampai mendirikan agama yang terpisah, agama Sikh. Terus lagi oleh tokoh-tokoh Hindu India modern seperti Swami Vivekananda, B.R. Ambedkar, dan Mahatma Gandhi. Jika seseorang tenang, berwibawa, dan pintar, beliau adalah seorang Brahmana. Walaupun tidak lahir dalam keluarga Brahmana. Ini adalah pandangan yang sangat amat idealis yang memang pemikiran baru dalam agama Hindu. Dan sah-sah aja untuk orang Hindu menafsirkan ulang warna bagi mereka. Tapi walaupun warna sudah diterjemahkan sebagai perilaku, kenyataannya kasta masih penting pas mau nikah. Di Bali juga kasta penting pas mau nikah, di India apalagi. Aku orang Jakarta, bukan orang India, tapi untung aja ada banyak laporan dan wawancara online tentang topik ini. Silahkan di-search sendiri dan ditonton. Di India situasinya jauh lebih parah, karena keturunan kasta masih dipertimbangkan untuk pekerjaan, bukan hanya untuk nikah, dan itu sesungguhnya tidak adil. Fungsi ketiga dari sistem warna adalah sebagai alat sistemik untuk mengamankan posisi penguasa. Sistem warna ini digunakan dari awal sebagai alat pengendalian untuk memastikan peradaban jalan sesuai dengan yang berkuasa. Kitab-kitab suci Hindu sering sekali memberikan hanya satu perspektif para laki-laki Brahmana Arya. Tetapi kita harus ingat bahwa pasti ada pandangan yang lain juga. Misalnya, dalam kitab suci Hindu ada kisah salah satu awatara Wisnu, Wamana, yang muncul sebagai kerdil. Beliau ke kerajaan Mahabali, seorang raja berbangsa setan yang berkuasa. Pada saat upacara besar, Wamana meminta 3 langkah seukur kaki kecilnya pada Raja Mahabali sebagai sumbangan. Mahabali dengan senang hati menghadiahkan tanah seluas 3 langkah kepada sang Brahmana kerdil. Namun, sang Wamana langsung berubah menjadi makhluk raksasa, dan hanya dengan 1 langkahnya ia menutupi seluruh bumi. Dengan langkah keduanya, ia menutupi seluruh langit dan angkasa. Wamana bingung langkah ketiganya mau kemana. Sebagai bentuk penerimaan dan hormat kepada Tuhan, Mahabali memberikan dirinya pada Wamana. Namun, Raja Mahabali adalah raja di wilayah India Selatan, bukan bangsa setan. Hingga hari ini di negara bagian Kerala di India, Mahabali dirayakan pada saat perayaan Onam. Menurut warga Kerala, Raja Mahabali adalah raja yang legendaris, yang masa pemerintahnya ditandai dengan kemakmuran dan kesetaraan. Perayaan Onam sampai dirayakan berhari-hari, saking cinta rakyatnya pada sang raja. Sang raja yang harus ditundukkan oleh Wamana dan juga dianggap setan. Dalam sejarah Kerala ini, para Brahmana membuat kesepakatan dengan raja dari kerajaan Chera dan dibawa dari India Utara. Di Kerala, para Brahmana ini diberikan tanah subur di dekat sungai, dan mereka membangun kompleks kuil yang sangat besar untuk para raja Kshatriya dan para Brahmana saja. Daerah-daerah eksklusif Brahmana ini bahkan menikmati otonomi politik dan tidak mengizinkan penduduk setempat untuk memasukinya karena mereka tidak murni. Brahmana dan Kshatriya itu memang sering bekerja sama. Para Brahmana mengambil tanah dari penduduk lokal Kerala sampai-sampai mereka menciptakan legenda para Suramawatara yang mereklamasi tanah Kerala dari laut untuk dihuni oleh para Brahmana.
Sampai segitu, sampai mereka itu menciptakan kisah bahwa Parasurama itu mendirikan bangsa Kerala dan negara Kerala ini dari laut hanya untuk para Brahmana, walaupun kenyataannya tidak demikian. Dan ini membawa kita ke fungsi keempat dari sistem Varna, untuk menjaga kemurnian ritual. Ini berarti menjaga agar diri tetap bersih dan murni untuk tujuan melakukan ritual keagamaan. Dalam agama, tubuh manusia dianggap harus dalam keadaan bersih dan suci baru bisa melakukan ritual yang mendekati diri dengan makhluk yang lebih tinggi, baik itu seorang guru atau juga Tuhan atau juga dewa ataupun juga leluhur. Hampir 50% dari mantra dan kegiatan ritus sang Brahmana adalah untuk menyucikan dirinya dan alat-alat pemujaannya. Sentuhan dari orang yang berkelas rendah pada sang Brahmana dan alat-alat sucinya dihindari. Bahkan ilmu dan mantra suci itu haknya Brahmana saja. Tapi ini menurutku malah masih oke. Karena Brahma ketat dengan mantra dan ritual mereka, ia tetap dilestarikan dan gak diubah-ubah. Kita masih ada Brahmana dari zaman ini dari 3.500 tahun yang lalu. Teks Wedanya juga masih ada. Dan karena Brahmana Arya ketat dengan mereka-mereka saja, budaya dan agama setempat non-Arya tidak diganggu. Dan ini masih nampak di Bali. Agama Hindu di Bali itu masih terjaga oleh Brahmana-Brahmana yang ada di Bali. Mereka menggunakan mantra dan ritual yang bahkan sama dengan yang ada di India. Sedangkan rakyatnya mempraktekkan dan tahu adat Bali atau Gama Bali. Mereka ada ilmu mereka sendiri dan tradisi-tradisi mereka dengan dewa-dewi mereka sendiri yang tidak melibatkan sang Brahmana. Dan hal yang sama terjadi di India. Brahmana dengan kehinduan masih ada, bersama dengan adat setempatnya yang dijalankan rakyatnya. Jadi dalam hal ini saya malah berpikir sistem kelas itu menguntungkan. Menguntungkan adat dan budaya lokal dan tentu saja menguntungkan penelitianku. Yang tidak adil adalah peraturan yang bias terhadap kasta tertinggi Brahmana. Sistem Varna atau sistem kelas memang jelas-jelas menguntungkan para Brahmana derajat tertinggi bangsa Arya. Namun dalam sejarah agama Hindu tentu saja ada Brahmana yang anti-feudal dan lebih terbuka, dan yang ingin menafsirkan kembali warna sebagai kualitas dan bukan kelahiran. Namun kenyataannya sulit. Hingga hari ini di India, di Bali, dan di tempat-tempat lain di mana agama Hindu berakar kuat, kelas sosial menjadi sangat penting. Hingga saat ini di Bali dan di India, terutama ketika mencari suami atau istri, kelas dan kasta menjadi faktor penentu. Untuk meningkatkan kelas seseorang di India Selatan, ada upacara Hiranyagarbha yang dilakukan oleh Brahmana Namburi di Kerala. Dan di Bali di Mahagotra Pasak misalnya, ada upacara Bawati. Kedua ritual ini memiliki tujuan yang sama, meniru proses kelahiran yang meningkatkan warna ke yang lebih tinggi, menjadi seorang Brahmana ataupun Ksatria. Tapi bukannya itu berarti kelas dan kasta itu hidup di budaya sosial dan bukan di agama? Kenyataannya apa itu kelas dan kasta di agama Hindu masih dikendalikan oleh penafsiran tokoh-tokoh agama, para Brahmana. Jika menguntungkan bagi mereka, warna didefinisikan sesuai kecenderungan yang tidak berbasis kelahiran, dan jika menguntungkan mereka, warna itu butuh mempertimbangkan latar belakang seseorang. Konsep-konsep seperti warna memang sengaja tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak disampaikan dengan jelas agar menjadi abu-abu. Diberikan kesempatan untuk ditafsirkan sesuai dengan situasinya oleh mereka-mereka yang berkuasa. Tapi sangat penting untuk semua orang memahami dengan baik apa sifat-sifatnya seorang Brahmana, seorang Ksatria, agar publik juga bisa menilai sendiri mana yang layak dan yang mana tidak. Sistem warna, sistem kelas Hindu itu kini sudah terbuka, melibatkan semua lapisan masyarakat untuk menentukan siapa guru yang layak, siapa pemimpin yang layak, siapa polisi yang layak, siapa pengusaha yang layak. Tapi kenyataannya orang awam itu malas menerima saja apa yang diberikan yang mengembalikan sistem kasta sebagai sistem yang sah. Karena kaum Sudra adalah rakyat budak yang menunggu perintah dan tidak dapat berpikir untuk diri mereka sendiri. Jika kita ingin meruntuhkan dan menghentikan sistem kelas atau sistem warna, kita harus berhenti berperilaku seperti para Sudra dan membuktikan bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Dengan kita hanya diam dan menerima, itulah bukti bahwa sistem kelas itu memang ada.